Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Jika Anda menikmati perjalanan ini, pastikan untuk menekan tombol suka dan berlangganan. Beritahu kami, dari mana Anda menyaksikan lompatan evolusi yang monumental ini, dan di waktu apa Anda sedang mendengarkan. Kita akan mundur, jauh sekali. Bukan ribuan, tapi ratusan juta tahun. Tepatnya, 375 juta tahun yang lalu. Anda berdiri di tepi era Devonian, yang sering dijuluki zaman ikan. Anda berada di perairan dangkal yang asin, berlumpur, dan tersumbat. Ini bukan samudra biru terbuka yang Anda bayangkan. Sinar matahari menembus dasar, dan panas tropis membuat airnya cepat menguap dan mandek. Rasakan kelembaban yang tebal, hampir memuakkan. Di sini, di rawa-rawa yang dangkal dan terputus-putus ini, oksigen adalah mata uang yang langka, dan hidup adalah perjuangan tiada henti melawan kehabisan napas. Saat kekeringan melanda, dan kolam-kolam itu berubah menjadi genangan yang panas, Anda menyaksikan segerombolan ikan purba berjuang. Insang mereka, yang dirancang untuk air yang kaya oksigen, mulai gagal. Mereka tercekik dalam elemen mereka sendiri, meronta di permukaan air yang semakin keruh. Tingkat kelangsungan hidup turun drastis, kematian datang melalui asfiksia, bukan oleh predator. Namun, evolusi tidak suka kebuntuan. Ia mencari celah. Lihatlah nenek moyang kita yang paling gigih, ikan bersirip lobus, yang sedang menghadapi taruhan tertinggi. Di dalam tubuh mereka, Anda mengamati sebuah modifikasi radikal. Kantung renang mereka, struktur yang biasanya digunakan untuk daya apung, mulai bermutasi secara fundamental. Dindingnya menjadi lebih vaskular, lebih tebal, dan memiliki jaringan pembuluh darah kapiler yang siap mengambil udara langsung dari atmosfer. Ini adalah paru-paru primitif, sebuah kantung udara yang didorong oleh kebutuhan yang mendesak. Ketika air di sekitar Anda mendidih dan kadar oksigen terlarut mencapai nol, Anda menyaksikan ikan itu berenang ke permukaan, membuka mulutnya, dan menghirup udara yang mematikan bagi banyak makhluk air lainnya. Ini adalah sistem pernapasan ganda, sebuah sistem bimodal, insang untuk air saat ada, paru-paru untuk udara saat kekurangan. Perubahan ini tidak hanya melibatkan pernapasan internal. Anda mengamati bagaimana sirip berdaging mereka, sirip lobus yang padat, menjadi lebih berotot dan kuat. Bukan untuk berenang dengan anggun, tetapi untuk mendorong tubuh mereka secara paksa melalui lumpur yang tebal, melompat atau merayap perlahan dari satu genangan yang menyusut ke genangan yang tersisa berikutnya. Lalu, krisis mencapai puncaknya. Genangan air menghilang total, meninggalkan dataran lumpur retak di bawah terik matahari Devonian. Disinilah Anda menyaksikan perilaku yang luar biasa, sebuah trik kelangsungan hidup yang mengubah permainan, estivasi. Anda melihat seekor ikan menggali. Ia menggunakan kepalanya untuk membuat liang di lumpur basah, mendorong dirinya semakin dalam saat lumpur mengeras di sekitarnya. Ia melilitkan dirinya dalam kepompong lendir dan lumpur yang menjaga kelembaban. Metabolismenya melambat hingga hampir mati. Ia bernapas hanya melalui paru-paru primitifnya, menghabiskan sedikit energi yang tersisa, menunggu hujan kembali. Ia bisa bertahan seperti itu selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Kemampuan untuk menipu kepunahan melalui hibernasi musim panas inilah cetak biru yang sangat sukses. Lompatan evolusioner dari insang ke paru-paru, dipicu oleh tekanan air yang kotor dan kering, adalah salah satu peristiwa paling penting yang membentuk sejarah kehidupan. Jutaan tahun berlalu, sekarang, Anda melihat keturunan langsung dari para penyintas purba ini, ikan paru-paru modern. Mereka masih ada, berjuang di rawa-rawa Afrika dan Australia yang mengering, membawa cetak biru kuno tersebut. Mereka masih mampu menggali liang dan melakukan estivasi. Setiap kali ikan paru-paru modern menghirup udara, ia membawa kembali gema perjuangan 375 juta tahun yang lalu. Anda kembali ke rawa purba itu. Kali ini, Anda tidak hanya menyaksikan kekeringan, Anda merasakannya dari dalam. Anda berada di dalam tubuh ikan bersirip lobus, salah satu dari sekian banyak jenis makhluk yang berjuang di tengah air yang panas dan keruh. Rasakan suhu air yang terus naik, membebani setiap sistem internal. Oksigen yang tersisa dalam air terasa seperti kabut tipis. Setiap pompa insang Anda adalah usaha yang sia-sia,
menuntut energi besar tanpa imbalan yang cukup. Insang Anda, mekanisme penyaringan kehidupan yang sempurna di lingkungan yang stabil, kini menjadi beban. Filamen-filamen sensitif yang halus mulai meradang karena harus bekerja terlalu keras di dalam lumpur yang kental dan tercemar. Ini bukan tentang predasi atau persaingan, ini adalah perjuangan pasif yang lambat melawan kimia air yang mematikan. Jika Anda tidak bisa mendapatkan oksigen yang cukup, tubuh Anda mulai menyerah. Anda tidak bisa berburu, Anda tidak bisa melarikan diri. Kepunahan adalah hasil yang tak terhindarkan bagi mereka yang tetap bergantung secara eksklusif pada insang. Namun, alam telah mempersiapkan rencana cadangan, didorong oleh kebutuhan yang mutlak. Anda merasakan perubahan yang luar biasa di bagian depan saluran pencernaan Anda. Struktur internal yang biasa kita sebut kantung renang, yang pada ikan lain bertugas mengontrol daya apung, kini menjalani transformasi radikal. Bayangkan ini, dinding kantung itu mulai menebal, memunculkan jaringan pembuluh darah kapiler yang sangat padat, seperti karpet merah kecil yang siap menerima tamu asing. Ketika Anda didorong oleh keputusasaan ke permukaan yang mendidih, Anda melakukan gerakan yang aneh dan canggung, Anda membuka mulut lebar-lebar dan menelan udara. Anda tidak lagi berenang, mencari oksigen, Anda menghisapnya dari atas. Udara yang masuk melalui tenggorokan didorong langsung ke dalam kantung yang dimodifikasi ini, paru-paru primitif Anda. Di sini, di ruang yang terlindungi dan berdarah panas ini, oksigen ditarik langsung ke dalam aliran darah, melewati insang yang lumpuh sepenuhnya. Anda telah menjadi makhluk bimodal sejati, sebuah keajaiban evolusi. Insang tetap ada, tetapi sekarang hanya berfungsi sebagai cadangan jika air sedang jernih. Paru-paru, yang merupakan modifikasi sederhana dari sistem pencernaan, adalah kunci kelangsungan hidup Anda yang baru. Adaptasi ini segera meluas keluar tubuh Anda. Sirip lobus berdaging Anda, yang ditopang oleh tulang-tulang internal yang kuat, kini tidak hanya digunakan untuk berenang. Anda mulai menggunakannya untuk menopang diri, mengangkat tubuh Anda dari dasar rawa yang penuh lumpur, dan mendorong diri ke depan. Ini adalah gerakan merangkak yang lambat, terbatas, tetapi mematikan bagi ikan lain yang hanya bisa berenang. Ketika genangan air akhirnya mengering sepenuhnya, Anda memanfaatkan sirip yang kuat itu untuk menggali. Anda menciptakan liang vertikal di lumpur basah. Dengan bantuan lendir yang disekresikan, Anda membungkus diri Anda di dalam kepompong pelindung yang menjaga kelembaban internal, sambil terus bernapas dengan paru-paru primitif yang baru Anda miliki itu. Anda berhenti hidup, atau setidaknya, Anda mengelabui kematian dengan tidur panjang yang disebut estivasi. Ini adalah momen evolusioner yang menentukan. Bukan ikan yang berani berjalan di darat, melainkan ikan yang terpaksa bernapas di darat hanya untuk bertahan hidup di air yang membusuk. Tekanan lingkungan yang paling brutal menghasilkan inovasi yang paling fundamental. Setiap kali Anda menarik napas, Anda menggunakan paru-paru yang merupakan warisan langsung dari perjuangan purba ini. Garis keturunan yang belajar menelan udara di Devonian adalah garis keturunan yang berhasil, yang akhirnya melangkah keluar dari air. Evolusi menunjukkan bahwa terkadang, untuk menjadi yang terbaik di lingkungan lama, Anda harus mengembangkan sistem yang dirancang untuk lingkungan yang sama sekali baru. Anda berdiri di tepi sungai Devonian, 380 juta tahun yang lalu. Udaranya lembab dan berat. Di kejauhan, Anda bisa melihat hutan purba yang pertama kali muncul, lumut dan pakis raksasa mulai menutupi daratan yang sebelumnya telanjang. Tetapi pandangan kita terfokus pada air. Anda menyaksikan permadani sungai yang luas. Tidak seperti sungai modern yang stabil, ekosistem Devonian ini ditandai oleh fluktuasi yang ekstrim. Banjir besar di musim hujan mengubah lanskap menjadi dataran banjir yang luas, penuh dengan genangan air dangkal dan kaya nutrisi. Namun, musim kemarau adalah ancaman yang mengerikan. Anda merasakan perubahan musim secara dramatis. Permukaan air mulai turun, perlahan-lahan. Genangan besar terputus dari sungai utama, berubah menjadi kolam terisolasi yang berfungsi sebagai perangkap evolusioner. Di kolam-kolam yang terperangkap ini, Anda melihat persaingan yang intens. Hewan air besar, ikan berpelat lapis baja, predator sirip lobus lainnya, semuanya terjebak. Saat air menyusut, volume oksigen dalam air cepat terkuras,
bukan hanya karena aktivitas bernapas makhluk hidup, tetapi juga karena suhu air yang tinggi. Oksigen yang terlarut hampir lenyap. Anda mengamati betapa mematikannya keadaan ini bagi mayoritas ikan. Mereka berjuang dengan panik, mencoba menggunakan insang mereka secara berlebihan, tetapi hanya menemukan lumpur dan air yang membusuk. Kematian massal adalah hal biasa. Tetapi perhatikan salah satu nenek moyang ikan paru-paru. Dalam tubuhnya, sebuah dorongan genetik untuk bertahan hidup telah dimanifestasikan melalui sebuah kantung udara internal yang telah kita bahas, paru-paru primitif. Saat predator lain tercekik dan tenggelam dalam lingkungan air mereka sendiri, Anda melihat ikan paru-paru itu melakukan gerakan yang aneh, menelan udara di permukaan. Mereka tidak lagi tergantung pada lingkungan yang mereka tinggali. Mereka menumpang di dua dunia, bernapas dengan paru-paru untuk bertahan hidup di air. Tekanan inilah yang mendorong perubahan anatomi. Karena insang mereka menjadi kurang efisien, jantung mereka harus menyesuaikan diri. Anda melihat evolusi sistem sirkulasi ganda yang sedang berkembang, darah yang baru teroksigenasi dari paru-paru didorong ke seluruh tubuh, sementara darah yang kembali dari tubuh diarahkan ke paru-paru. Ini adalah sirkulasi yang lebih efisien yang memungkinkan tingkat metabolisme yang lebih tinggi, memberikan keunggulan kritis. Dan sirip lobus. Anda melihat bagaimana mereka digunakan secara berbeda. Saat air menjadi lebih dangkal, sirip yang menopang tulang internal, mirip struktur lengan dan kaki, digunakan untuk berjalan atau berjingkat di dasar kolam. Ini bukan berjalan di darat, tetapi ini adalah latihan yang diperlukan, mendorong tubuh melalui lumpur. Ketika musim kemarau mencapai puncaknya, dan kolam mengering menjadi tambalan lumpur, Anda menyaksikan ikan paru-paru itu tenggelam ke dalam lubang. Ia tidak mati, ia masuk ke mode estivasi. Ia bertahan, pasif, selama bulan-bulan kekeringan, paru-paru primitifnya berfungsi sebagai satu-satunya sistem pendukung kehidupan. Inilah kegeniusan Devonian. Lingkungan yang tidak stabil menciptakan krisis yang berulang. Krisis ini adalah pemilih evolusioner yang kejam. Hanya makhluk yang dapat melepaskan diri dari ketergantungan penuh pada air, bahkan sambil tetap berada di air, yang bertahan. Anda menyadari bahwa jika air sungai dan danau Devonian tidak mengalami fluktuasi ekstrim seperti itu, jika air selalu kaya oksigen, ikan paru-paru tidak akan pernah ada, dan jalur evolusi menuju tetrapoda mungkin tidak pernah terjadi. Ketidakstabilan adalah mesin inovasi. Itu memaksa nenek moyang kita untuk mengamankan nafas mereka, menguji paru-paru mereka, dan menguatkan anggota tubuh mereka. Hasilnya, garis keturunan yang tidak hanya hidup dalam air, tetapi juga hidup melalui air, sambil bersiap untuk daratan. Anda menyelam ke dalam air sungai Devonian yang tergenang. Rasakan lumpur panas di bawah Anda. Di sini, di dasar yang stagnan dan gelap ini, ada bau bahan organik yang membusuk dan sulfit yang samar, tanda pasti lingkungan yang kekurangan oksigen. Anda memperhatikan bagaimana setiap makhluk air berjuang untuk bertahan hidup. Bagi banyak ikan, ini adalah kuburan basah. Ketika oksigen terlarut anjlok, air menjadi korosif, menekan kemampuan insang untuk melakukan pertukaran gas. Energi yang dikeluarkan untuk menggerakkan insang menjadi lebih besar daripada energi yang diperoleh dari oksigen yang sedikit. Ini adalah siklus yang mematikan. Tekanan seleksi ini sangat brutal dan spesifik, ia menargetkan efisiensi pernapasan. Makhluk yang dapat bertahan hidup di genangan beracun ini akan mendominasi. Anda melihat bagaimana perubahan internal menanggapi tantangan ini. Perhatikan garis keturunan ikan paru-paru purba. Mereka mengembangkan paru-paru, kantung vaskular yang sangat efisien, sebagai sistem pernapasan utama untuk mendapatkan oksigen. Tetapi perkembangan ini menciptakan tantangan baru dalam tubuh. Bayangkan jantung Anda. Pada ikan biasa, jantung memompa darah yang tidak beroksigen ke insang, di mana ia mendapatkan oksigen, sebelum dialirkan ke seluruh tubuh. Namun, sekarang, Anda memiliki paru-paru. Darah yang dioksigenasi dari udara masuk ke paru-paru, bukan insang. Jika darah yang kaya oksigen dari paru-paru bercampur dengan darah yang kekurangan oksigen yang kembali dari tubuh, efisiensi pernapasan Anda akan berkurang. Anda menyaksikan evolusi menemukan solusi yang elegan, pemisahan sirkulasi.
Jantung ikan paru-paru mulai menunjukkan pembagian internal yang belum sempurna. Sebuah sekat, atau dinding otot, perlahan mulai muncul, secara parsial memisahkan atrium dan ventrikel jantung. Perubahan anatomi kecil ini adalah revolusi internal yang masif. Darah yang baru dioksigenasi dari paru-paru diarahkan ke seluruh tubuh dengan lebih efisien, sementara darah yang kekurangan oksigen diarahkan ke insang, jika airnya bagus, atau kembali ke paru-paru, jika airnya buruk. Ini adalah sistem yang dirancang untuk ambiguitas, sistem yang dapat beralih antara pernapasan air dan pernapasan udara sesuai kebutuhan. Inovasi ini segera didukung oleh perilaku. Karena lingkungan air yang membusuk itu juga seringkali dangkal, insang tidak hanya digunakan untuk bernapas tetapi juga rentan terhadap kerusakan fisik akibat lumpur. Memompa udara ke paru-paru memungkinkan ikan paru-paru mengurangi penggunaan insang mereka di air kotor. Lalu datanglah kekuatan pendorong sekunder, bergerak. Anda melihat ikan paru-paru menggunakan sirip lobus yang diperkuat, yang memiliki struktur tulang dan sendi sederhana. Mereka mendorong diri di dasar berlumpur, bukan karena ingin keluar dari air, tetapi karena mereka ingin berpindah ke genangan yang sedikit lebih baik di dekatnya, menghindari predator di genangan yang menyusut, atau mencari lokasi yang optimal untuk estivasi. Setiap dorongan di lumpur, setiap hirupan udara di permukaan, memperkuat rangkaian sifat yang pada akhirnya akan menghasilkan tetrapoda darat. Inovasi anatomis yang didorong oleh kebutuhan untuk bertahan hidup di air yang stagnan adalah cetak biru untuk evolusi anggota tubuh dan paru-paru di darat. Anda menyadari bahwa keindahan evolusi seringkali terletak pada pemecahan masalah yang paling mendesak. Bukan ambisi untuk menaklukkan daratan yang mendorong perubahan ini, melainkan kebutuhan sederhana untuk bernapas saat air gagal memenuhi tugasnya. Adaptasi ini memastikan kelangsungan hidup spesies yang menolak untuk tenggelam. Pikirkan lumpur, pikirkan air yang begitu keruh oleh sedimen sehingga hampir tidak tembus cahaya. Anda berada di delta Sungai Devonian, 385 juta tahun yang lalu. Hujan deras telah membawa tanah liat dan endapan dari daratan yang baru terbentuk, mengubah rawa menjadi subkental yang kaya nutrisi tetapi miskin oksigen. Anda adalah ikan, tubuh Anda berjuang melawan berat air yang berlumpur. Setiap gerakan membutuhkan tenaga ekstra. Namun, tantangan terbesar bukanlah daya apung, melainkan kekentalan. Insang Anda, yang biasanya merupakan mesin efisien untuk menyaring oksigen dari air bersih, kini harus memproses sedimen yang abrasif dan halus. Partikel-partikel lumpur menggores filamen insang yang sensitif, menyebabkan kerusakan dan peradangan. Insang Anda mulai tidak berfungsi bukan hanya karena kekurangan oksigen, tetapi karena penyumbatan fisik. Anda menyaksikan bagaimana spesies ikan yang tidak fleksibel menderita. Mereka harus terus-menerus memompa air melalui insang, tetapi proses itu hanya memperburuk kondisi mereka. Mereka menjadi lesu, rentan terhadap penyakit, dan mudah dimangsa oleh siapapun yang dapat melihat melalui kekeruhan. Namun, Anda mengamati nenek moyang ikan paru-paru. Garis keturunan ini telah belajar untuk mengurangi ketergantungan pada insang. Mereka mengadopsi taktik pernapasan yang aneh. Anda melihat mereka sering naik ke permukaan. Alih-alih mencari gelembung oksigen dalam air, mereka mengandalkan mulut untuk menelan udara langsung. Perhatikan kecepatan dan ritme pernapasan udara ini, itu bukan pilihan, itu adalah kebutuhan. Paru-paru internal mereka, yang telah berkembang dari kantung renang, bekerja keras. Dengan mengabaikan insang yang tersumbat, ikan paru-paru mampu mempertahankan tingkat metabolisme yang lebih sehat. Ini bukan berarti mereka menolak air. Mereka hanya menolak keterbatasan air Devonian yang kotor. Inilah yang terjadi pada sirip lobus. Saat air menjadi lebih kental dan dangkal, sirip yang tebal dan berotot ini menjadi alat bantu navigasi yang penting. Daripada berenang secara konvensional, ikan paru-paru mendorong, menopang, dan menyeret tubuh mereka melintasi dasar berlumpur. Ini adalah adaptasi mekanis terhadap lingkungan yang resisten. Anda merasakan pentingnya gerakan ini. Sirip yang berisi tulang kuat dan fleksibel, mirip dengan lengan dan kaki awal kita, sekarang beroperasi sebagai jangkar dan pendorong di media yang kental. Setiap dorongan adalah penguatan genetika untuk struktur yang lebih padat dan lebih kuat. Ketika kekeringan tak terhindarkan datang, lumpur yang sebelumnya menjadi penghalang kini menjadi penyelamat.
Lumpur yang lengket memungkinkan ikan paru-paru untuk menggali dan membangun liang estivasi. Tidak ada makhluk yang bergantung pada insang murni yang bisa melakukan ini. Insang mereka akan mengering dalam hitungan jam. Tetapi ikan paru-paru, yang telah mengembangkan paru-paru, dapat mengunci dirinya di dalam kepompong lumpur, memperlambat denyut nadi, dan menunggu. Ini adalah mekanisme yang memungkinkan kelangsungan hidup di zona mati ekologis, sebuah ceruk yang tidak dapat diakses oleh hampir semua makhluk air lainnya. Pikirkan ini, air kotor, yang merupakan bencana bagi ikan biasa, adalah medan pelatihan bagi garis keturunan kita. Tekanan untuk menavigasi kekentalan dan penyumbatan memaksa evolusi untuk membangun struktur anggota tubuh yang kuat, dan kebutuhan untuk menghindari asfiksia memicu perkembangan paru-paru yang fungsional. Kelangsungan hidup di tengah stagnasi air bukanlah kebetulan. Ini adalah hasil dari inovasi anatomi dan perilaku yang didorong oleh lingkungan yang paling tidak ramah. Ikan paru-paru membuktikan bahwa terkadang, untuk bertahan hidup di air, Anda harus belajar bernapas seperti makhluk darat. Anda kembali ke era Devonian, ke perairan yang sedang menghadapi krisis oksigen. Anda menyaksikan sebuah keajaiban evolusi yang disebut pernapasan bimodal, kemampuan untuk beralih antara air dan udara. Ini bukan sekadar mekanisme darurat, ini adalah strategi superior yang memberikan keuntungan hidup yang menentukan. Bayangkan Anda adalah ikan yang memiliki paru-paru primitif dan insang. Ketika air di sekitar Anda kaya oksigen dan jernih, Anda dapat bernapas melalui insang, bergerak cepat, dan berburu dengan efisien. Anda berperilaku seperti ikan normal. Namun, ketika cuaca panas melanda, dan kolam Anda mulai mengering, Anda merasakan lingkungan menjadi tidak bersahabat. Kadar oksigen terlarut turun drastis. Ikan lain menjadi lesu dan rentan. Saat itulah Anda menyadari keunggulan ganda ini. Anda naik ke permukaan dan menghirup udara. Perhatikan betapa cepatnya Anda pulih dari kekurangan oksigen dibandingkan dengan ikan yang hanya mengandalkan insang. Kemampuan untuk mengambil oksigen atmosfer memungkinkan Anda mempertahankan tingkat energi yang lebih tinggi. Saat ikan lain terengah-engah dalam kepasrahan, Anda masih memiliki energi untuk bergerak, mencari sisa makanan, dan yang paling penting, menghindari predator yang mungkin masih berkeliaran di lapisan air yang sangat tipis. Keunggulan evolusioner ini menciptakan lingkaran umpan balik yang kuat. Ikan paru-paru yang bertahan di perairan tergenang adalah mereka yang dapat bereproduksi saat yang lain mati. Mereka mewariskan genetika untuk sistem pernapasan ganda yang semakin canggih. Sistem bimodal ini bukan hanya tentang paru-paru. Anda melihat modifikasi pada hidung dan tenggorokan. Lubang hidung yang dulunya hanya digunakan untuk mencium bau, kini mulai bekerja dengan mulut untuk membantu memompa udara ke dalam paru-paru. Anda juga melihat bagaimana kekuatan sirip lobus Anda menjadi aset strategis dalam situasi predator mangsa. Dalam air yang dangkal dan berlumpur, berenang cepat tidak mungkin dilakukan. Ketika predator mendekat, Anda menggunakan sirip yang kuat untuk mendorong tubuh Anda secara tiba-tiba melintasi dasar, melompat atau merangkak sejauh beberapa meter untuk bersembunyi di semak-semak air atau di bawah batu. Gerakan, merangkak, yang canggung ini, yang awalnya hanya merupakan cara untuk berpindah di antara genangan yang mengering, kini menjadi manuver penghindaran predator yang efektif. Ikan lain yang hanya bisa mengandalkan berenang dalam air akan mudah ditangkap di perairan dangkal. Lalu, datanglah momen estivasi. Ketika air lenyap sepenuhnya, sistem bimodal mencapai puncaknya. Jika Anda hanya memiliki paru-paru, Anda akan mati di darat karena kekurangan air dan panas. Jika Anda hanya memiliki insang, Anda akan mati karena kekeringan. Tetapi ikan paru-paru memiliki keduanya, paru-paru untuk bernapas di darat dan kemampuan perilaku untuk mengunci diri dalam liang yang lembab. Kemampuan untuk bertahan hidup di antara dua ekstrim, kelebihan air busuk dan ketiadaan air sama sekali, adalah resep sempurna untuk kelangsungan hidup jangka panjang. Inilah mengapa ikan paru-paru tidak punah. Mereka adalah spesialis kelangsungan hidup. Bahkan hari ini, keturunan mereka mampu bertahan di sungai-sungai Australia atau Afrika yang mengering. Mereka telah melewati 4 kepunahan massal dengan tetap berpegang pada strategi ini, menjadi ahli di kedua dunia. Pernapasan bimodal mengajarkan kita bahwa evolusi tidak selalu memilih spesialis yang paling murni,
melainkan memilih generalis yang paling cerdas, mereka yang memiliki rencana cadangan untuk menghadapi setiap krisis lingkungan yang tak terhindarkan. Kita fokuskan pandangan Anda pada anatomi, bukan pada insang yang gagal, atau paru-paru yang muncul, tetapi pada sirip. Anda berada di Devonian akhir, dan kekeringan adalah ancaman konstan. Bayangkan sirip ikan biasa, lembut, didukung oleh tulang-tulang ramping yang menyebar seperti kipas. Sirip ini hebat untuk navigasi di air terbuka, tetapi tidak berguna melawan lumpur. Sekarang, Anda melihat sirip ikan paru-paru, atau tepatnya, sirip lobus dari nenek moyang tetrapoda. Mereka tebal, berdaging, dan memiliki struktur internal yang berbeda secara radikal. Rasakan berat dan kekakuan sirip ini. Di dalam sirip lobus ini, Anda melihat kerangka yang berevolusi. Ada satu tulang yang melekat pada bahu atau pinggul, mirip humerus atau femur kita, diikuti oleh dua tulang yang lebih kecil, seperti ulna dan radius, dan kemudian serangkaian tulang kecil yang menjadi cikal bakal pergelangan tangan dan jari. Ini adalah pola dasar anggota tubuh yang Anda gunakan saat ini. Mengapa evolusi membangun struktur seperti lengan ini di dalam air? Alasannya kembali pada lumpur dan stagnasi. Saat air surut, ikan paru-paru harus bergerak di air yang sangat dangkal atau kental. Mereka tidak berenang, mereka merangkak. Anda melihat mereka mengayunkan sirip lobus ke depan, menancapkannya ke lumpur di bawah, dan mendorong seluruh tubuh ke depan, sedikit demi sedikit. Setiap dorongan adalah latihan untuk tulang dan otot sirip. Tekanan selektif di sini sangat langsung. Mereka yang memiliki sirip yang lebih kuat dan berotot, yang dapat menopang dan memajukan tubuh mereka secara efisien di dasar yang berlumpur, lebih mungkin mencapai genangan yang lebih dalam, makanan, atau lokasi yang optimal untuk estivasi. Anda melihat bagaimana sirip-sirip ini tidak hanya menjadi pendorong. Mereka juga bertindak sebagai penopang. Saat ikan paru-paru beristirahat di dasar kolam yang dangkal, mereka menggunakan sirip untuk mengangkat kepala mereka sedikit di atas lumpur, mendekatkannya ke permukaan udara untuk menghirup oksigen dengan paru-paru mereka. Gerakan sederhana ini, menopang berat badan, sangat penting. Jika Anda memperhatikan ikan paru-paru modern, seperti ikan paru-paru Afrika, Anda akan melihat mereka masih menggunakan siripnya yang panjang dan ramping, hampir seperti tali, untuk berjalan di dasar sungai. Mereka tidak menggunakan sirip tersebut untuk berenang cepat, tetapi untuk gerakan berbasis dasar. Ini adalah cerita tentang tulang yang beradaptasi dengan fungsi yang sama sekali baru. Struktur yang dulunya dirancang untuk manuver di dalam air, kini dipilih untuk gerakan yang menantang gravitasi dan resistensi lumpur. Evolusi anggota badan kita tidak dimulai di darat. Itu dimulai di lumpur, di dasar rawa yang kotor dan kering. Kekuatan yang dibutuhkan untuk mendorong tubuh di air kental adalah kekuatan yang sama yang akan dibutuhkan untuk menopang diri melawan gravitasi di darat. Dengan memaksakan diri untuk bergerak di dasar yang berlumpur, ikan paru-paru tidak hanya menyelamatkan diri dari kekeringan, mereka secara tidak sengaja menguji dan menyempurnakan prototipe kaki yang pada akhirnya akan membawa kehidupan keluar dari lautan. Transformasi ini menunjukkan bahwa anggota tubuh adalah warisan dari perjuangan untuk bergerak di dalam air, bukan keinginan untuk meninggalkan air. Anda melihat ke dalam tubuh ikan paru-paru purba, menyaksikan arsitektur yang bergeser di bawah tekanan lingkungan. Ini adalah periode Devonian, dan kekeringan telah memaksa nenek moyang kita untuk menguji batas-batas kerangka mereka. Fokuskan pada sabuk pektoral, area tempat sirip depan melekat. Pada ikan biasa, sabuk ini terpisah longgar dari tulang belakang, dirancang untuk fleksibilitas maksimal dalam berenang. Namun, pada ikan sirip lobus yang akan menjadi leluhur tetrapoda, Anda menyaksikan pergeseran penting, penguatan sabuk tulang di bahu. Karena sirip tidak lagi hanya digunakan untuk manuver air, tetapi juga untuk menopang dan mendorong tubuh di dasar yang keras atau kental, titik lampiran ini harus menjadi lebih kuat dan lebih stabil. Bayangkan Anda mendorong tubuh Anda melalui lumpur. Setiap dorongan mengirimkan tekanan balik ke sabuk bahu. Seiring jutaan tahun, individu dengan koneksi tulang yang lebih kuat, dengan jaringan otot yang lebih kuat untuk menstabilkan sirip, memiliki keunggulan dalam berpindah ke genangan air yang lebih baik. Anda mengamati perubahan yang lebih dramatis di bagian dalam sirip itu sendiri. Tulang-tulang kecil yang membentuk sirip mulai menyatu,
menebal, dan membentuk pola yang kita kenal sebagai satu tulang, dua tulang, banyak tulang. Ini adalah cetak biru anggota tubuh kita. Tulang-tulang ini bukan lagi hanya penopang permukaan sirip, mereka menjadi tuas. Perhatikan bagaimana otot melekat pada tulang-tulang yang menebal ini. Otot-otot yang dulunya bertanggung jawab untuk mengibas dan mengarahkan, kini dipilih untuk kekuatan yang diperlukan untuk menghasilkan dorongan ke depan atau dorongan ke atas. Perubahan ini tidak terjadi dalam semalam. Itu adalah proses bertahap. Ikan dengan tulang sirip yang sedikit lebih kuat, yang memungkinkannya menggali liang estivasi yang lebih baik atau melarikan diri dari lumpur yang lebih tebal, lebih mungkin bertahan hidup dan meneruskan sifat-sifat tersebut. Konsekuensi dari pergeseran kerangka ini sangat besar. Diperlukan stabilisasi tulang belakang untuk mengatasi kekuatan baru ini. Tubuh ikan paru-paru yang lebih canggih menunjukkan tulang belakang yang lebih kuat yang dapat menahan torsi dan tekanan yang terkait dengan gerakan mendorong di dasar. Ini adalah kisah evolusi yang ironis. Ikan yang berevolusi untuk menjadi lebih kuat dalam lingkungan airnya sendiri, yaitu dalam air yang dangkal, berlumpur, dan kekurangan oksigen, secara tidak sengaja mengembangkan kerangka yang sempurna untuk menaklukkan daratan. Mereka tidak mengembangkan kaki untuk berjalan di pohon. Mereka mengembangkan struktur anggota tubuh yang kuat untuk menghindari kematian dalam genangan air. Namun, ketika lingkungan di luar air mulai menawarkan makanan dan kebebasan dari predator air, tulang dan otot yang telah diperkuat ini siap untuk mengemban tugas baru, menopang berat penuh tubuh melawan gravitasi di udara. Anda melihat nenek moyang kita dalam bentuknya yang paling primal, makhluk yang terperangkap dalam krisis lingkungan, yang beradaptasi secara internal, dan yang kerangkanya bersiap untuk masa depan yang tidak pernah mereka tuju. Kekuatan tulang anggota badan Anda adalah warisan langsung dari ikan yang harus mendorong dirinya keluar dari lumpur Devonian. Anda berada di tengah musim kemarau Devonian, sebuah pemandangan yang brutal. Matahari purba membakar tanpa ampun, dan apa yang dulunya merupakan dataran banjir yang luas, kini menyusut menjadi serangkaian genangan air panas yang terpisah-pisah. Rasakan udara yang kering dan panas menerpa kulit Anda. Ini adalah cawan lebur evolusi. Kekeringan musiman yang berulang-ulang bukanlah kejadian langka, itu adalah ritme geologis yang menetapkan aturan kelangsungan hidup. Anda menyaksikan genangan air berubah menjadi perangkap maut. Predator air besar, yang tidak bisa bertahan hidup tanpa air yang kaya oksigen, mati lemas dan menjadi makanan bagi sisa-sisa kehidupan. Oksigen di kolam yang menyusut itu cepat habis. Di tengah keputusasaan massal ini, Anda fokus pada ikan paru-paru purba. Mereka memiliki satu keuntungan kritis, paru-paru bimodal. Mereka menghirup udara, mempertahankan tingkat metabolisme yang memungkinkan mereka tidak hanya hidup, tetapi juga bergerak. Kebutuhan untuk bergerak menjadi sangat mendesak. Genangan air akan mengering sepenuhnya, dan jika mereka tidak menemukan tempat berlindung, mereka akan mati. Ini adalah perlombaan menuju perlindungan. Anda menyaksikan penggunaan sirip lobus yang kuat. Ini bukan tentang berjalan di darat, tetapi tentang menempuh jarak pendek yang mengerikan di lingkungan yang kental. Ikan paru-paru mendorong dirinya, menggunakan siripnya seperti keruk untuk merangkak melintasi lumpur yang mulai mengeras. Jaraknya hanya beberapa meter, mungkin menuju genangan yang sedikit lebih besar, atau yang lebih penting, menuju daerah dengan lumpur yang lebih tebal dan lebih basah. Ketika lumpur itu cukup tebal dan air hampir habis, Anda menyaksikan perilaku estivasi dalam bentuknya yang paling penting. Ikan paru-paru menggunakan kepala dan sirip depannya untuk menggali. Rasakan perjuangan fisiknya, mendorong, berputar, memindahkan lumpur yang lengket. Mereka menggali liang vertikal, semakin jauh dari panas yang mematikan di permukaan, hingga mereka mencapai lapisan lumpur yang cukup lembab untuk menahan kekeringan. Di dalam liang ini, Anda menyaksikan mereka mengeluarkan lendir tebal yang membentuk kepompong pelindung di sekitar tubuh, menyisakan saluran udara kecil ke permukaan, sebuah cerobong asap kecil untuk paru-paru mereka. Ini adalah momen evolusioner yang menentukan. Estivasi bukanlah adaptasi yang kebetulan, itu adalah respons perilaku dan fisiologis yang sangat terprogram terhadap bencana musiman. Dengan memperlambat laju jantung dan metabolisme secara drastis, ikan paru-paru memasuki keadaan mati suri.
Mereka bertahan hidup berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, dengan biaya energi minimal, hanya menggunakan paru-paru mereka. Implikasinya sangat besar. Kemampuan untuk mengabaikan waktu, untuk secara efektif, menghilangkan musim kemarau, memastikan bahwa spesies ini tidak hanya bertahan, tetapi juga berevolusi dalam lingkungan yang sangat keras. Faktanya, tanpa tekanan musiman yang keras dan berulang ini, ikan paru-paru mungkin tidak akan pernah menyempurnakan paru-paru atau memperkuat siripnya. Kekeringan adalah tongkat penguji yang memaksa inovasi anatomis yang pada akhirnya memungkinkan garis keturunan yang sama untuk meninggalkan air sepenuhnya. Ikan paru-paru hari ini masih melakukan ritual estivasi yang sama. Mereka adalah monumen hidup bagi fakta bahwa bencana lingkungan dapat menjadi peluang terbesar untuk evolusi yang paling luar biasa. Anda menyaksikan ritual bertahan hidup yang paling luar biasa yang pernah diciptakan oleh ikan. Kekeringan telah menghilangkan air sepenuhnya, meninggalkan lumpur yang mengeras di bawah terik matahari Devonian. Anda melihat seekor ikan paru-paru purba telah menyelesaikan pekerjaannya yang melelahkan. Ia berada di dasar liang vertikal, terkubur jauh di bawah permukaan, terlindungi dari panas yang menyengat. Di sekelilingnya, lumpur telah mengering dan mengeras menjadi cangkang yang kokoh, menjebaknya. Namun, jebakan ini adalah perlindungan yang disengaja. Perhatikan tubuh ikan itu. Ia mulai mengeluarkan sejumlah besar lendir. Lendir ini mengeras dan bercampur dengan lumpur, membentuk kepompong kedap air dan kedap udara di sekitar kulitnya. Ini adalah selimut termal dan kelembaban, sebuah kapsul waktu biologis. Kepompong ini hanya menyisakan bukaan kecil, saluran kecil yang menghubungkan mulut ikan langsung ke udara di atas. Ini adalah ventilasi untuk paru-paru. Sekarang, Anda menyaksikan keajaiban fisiologis. Metabolismenya melambat secara drastis, detak jantungnya turun dari irama hidup normal menjadi dengungan yang hampir tidak ada. Ia menghentikan semua fungsi tubuh yang tidak penting. Bandingkan ini dengan hibernasi. Estivasi jauh lebih ekstrim. Ikan paru-paru purba ini memasuki mode tidur musim panas, sebuah proses yang dirancang untuk menghemat energi selama ketiadaan sumber daya. Mereka menggunakan oksigen dari udara melalui paru-paru mereka, tetapi dengan laju yang sangat lambat, sehingga mereka dapat bertahan dengan cadangan lemak tubuh mereka selama berbulan-bulan, atau pada ikan paru-paru modern, bahkan bertahun-tahun. Di dalam kepompong lumpur, Anda menyaksikan bagaimana biokimia tubuh menyesuaikan diri. Produk limbah beracun, seperti amonia, yang biasanya dikeluarkan dalam air, kini diubah menjadi urea, senyawa yang lebih aman untuk disimpan dalam konsentrasi tinggi. Ini adalah adaptasi kimia yang diperlukan untuk kelangsungan hidup di darat, sebuah persiapan yang terjadi jauh sebelum nenek moyang kita benar-benar meninggalkan air. Bayangkan menunggu dalam kegelapan yang lembab dan sunyi itu. Tidak ada gerakan, tidak ada berburu, hanya keheningan evolusioner. Ini adalah cara yang cerdas untuk menipu tekanan seleksi alam. Ketika sebagian besar spesies punah selama kekeringan, ikan paru-paru hanya melewati waktu itu, keluar dari permainan sampai kondisi menguntungkan kembali. Ketika musim hujan akhirnya tiba, dan air membasahi lumpur keras di atas, Anda menyaksikan sinyal pelepasan. Kepompong lendir mulai melunak. Ikan paru-paru itu berputar dan mendorong, menggunakan kekuatan sirip lobus yang kuat untuk membebaskan diri dari liang. Ia muncul kembali, lemas tetapi hidup, siap untuk makan dan bereproduksi di kolam baru. Estivasi mengajarkan kita bahwa bertahan hidup di lingkungan yang tidak stabil seringkali membutuhkan lebih dari sekadar beradaptasi, itu membutuhkan kemampuan untuk menghindari masa-masa sulit sepenuhnya. Paru-paru memberikan kemampuan bernapas, estivasi memberikan kemampuan untuk menghentikan waktu. Keberhasilan ikan paru-paru modern, yang tetap tidak berubah secara fundamental selama jutaan tahun, adalah bukti kekuatan strategi ini. Mereka adalah para profesional kelangsungan hidup, yang kerangka dan paru-parunya sudah siap untuk daratan, tetapi secara cerdas memilih untuk tetap menjadi tuan di air yang buruk. Kita berada di zona bahaya maksimum, perairan Devonian yang semakin dangkal. Di sini, tekanan untuk bertahan hidup datang dari dua arah, dari dalam air yang membusuk, dan dari monster yang berkeliaran di sekitarnya. Anda merasakan getaran melalui air keruh. Predator yang lebih besar,
seperti Placoderms berlapis baja atau Sarcopterygians lain yang berukuran besar, masih aktif. Mereka tidak harus bersaing dengan kelaparan saat air surut, mereka menghadapi kekurangan oksigen. Bayangkan Anda adalah ikan paru-paru purba. Saat oksigen di dalam air habis, Anda terpaksa berulang kali naik ke permukaan untuk menghirup udara dengan paru-paru Anda. Setiap kali Anda memecahkan permukaan air, Anda menjadi siluet yang mencolok. Anda berisiko. Para pemangsa menyadari perilaku ini. Mereka menunggu di bawah, di kekeruhan, mengandalkan kesempatan singkat itu ketika korban potensial dipaksa untuk muncul. Inilah tekanan selektif baru, Anda harus bernapas melalui paru-paru, tetapi Anda harus melakukannya dengan aman. Anda melihat bagaimana tekanan ini mendorong perkembangan perilaku menghindar dan kemampuan bersembunyi. Ikan paru-paru yang lebih pandai menggunakan sirip lobus mereka untuk mendorong diri ke dalam lapisan vegetasi air padat atau ke bawah tepian berlumpur, lebih mungkin selamat. Mereka tidak bisa berenang cepat, tetapi mereka bisa bergerak cepat keluar dari pandangan di medan dangkal. Kemampuan untuk mendorong tubuh dengan sirip, untuk melakukan berjalan lumpur, yang singkat dan cepat, menjadi aset penting. Jika Anda terlihat saat naik ke permukaan, Anda perlu segera menghilang ke dalam tempat berlindung. Sirip yang kuat dan tulang yang diperkuat memungkinkan manuver ini, yang tidak mungkin dilakukan oleh ikan bersirip ramping. Dan sekarang, lihat tantangan dari atas. Seiring dengan penyusutan kolam, mamalia purba, tetrapoda awal, mulai bereksulasi dengan daratan. Mereka mungkin masih mencari makanan di tepi air, yang penuh dengan ikan yang sekarat dan berjuang. Ikan paru-paru harus mengembangkan dua strategi pertahanan utama. Pertama, estivasi. Ketika air benar-benar hilang, ikan paru-paru menghilang di bawah tanah. Mereka secara harfiah menghapus diri mereka dari menu predator selama kekeringan. Kedua, kecepatan respons. Di dalam air yang stagnan, ikan paru-paru yang dapat menahan napas lebih lama di bawah permukaan, mengurangi frekuensi mereka naik untuk bernapas, memiliki keunggulan besar. Ini mendorong evolusi paru-paru yang lebih efisien yang dapat mengekstrak dan menyimpan oksigen secara maksimal. Siklus bahaya ini, terjebak dalam air busuk, diburu di permukaan, dan ancaman kekeringan total, memastikan bahwa hanya makhluk yang paling beradaptasi dengan baik yang bertahan. Ikan paru-paru adalah paket lengkap, paru-paru untuk oksigen, sirip kuat untuk bergerak di dasar dan bersembunyi, dan estivasi untuk melompati waktu bahaya. Anda menyadari bahwa evolusi anggota tubuh dan paru-paru kita bukanlah kisah tentang kesempatan yang tenang. Itu adalah kisah tentang kebutuhan yang kejam, didorong oleh predator air dan kekeringan darat, memaksa nenek moyang kita untuk menggunakan tubuh mereka dengan cara yang belum pernah ada sebelumnya. Mereka tidak meninggalkan air, mereka hanya mencari cara yang lebih aman untuk hidup di dalamnya. Anda sekarang berada di tengah kolam Devonian yang kotor, saat malam tiba. Suhu yang menyengat di siang hari telah berlalu, tetapi air masih kekurangan oksigen dan tebal dengan lumpur. Inilah saat di mana ikan paru-paru purba menunjukkan kecerdasan perilaku mereka. Perhatikan mereka, mereka menghabiskan sebagian besar waktu siang hari mereka dalam keadaan tidak bergerak, atau bersembunyi di bawah puing-puing, meminimalkan gerakan untuk mengurangi kebutuhan oksigen. Ini adalah salah satu adaptasi perilaku paling awal yang didorong oleh lingkungan yang kekurangan energi, konservasi. Ketika kegelapan total menyelimuti perairan yang dangkal itu, Anda menyaksikan mereka menjadi aktif. Mereka bergerak di malam hari. Mengapa? Karena suhu yang lebih dingin sedikit meningkatkan oksigen terlarut, dan yang lebih penting, karena predator besar air yang aktif di siang hari sebagian besar menjadi tidak aktif. Mereka mulai berburu, tidak dengan berenang cepat, tetapi dengan merangkak dan mendorong diri mereka perlahan melintasi dasar, menggunakan sirip lobus mereka sebagai penyangga. Mereka mencari invertebrata, serangga air, atau sisa-sisa ikan lain yang mati. Pergerakan mereka disengaja dan dihitung. Anda dapat melihat bahwa setiap dorongan sirip adalah keputusan energi. Ini adalah cara hidup yang menuntut efisiensi maksimum dari setiap tindakan. Namun, perilaku yang paling penting adalah menggali lumpur. Disinilah anatomi dan perilaku bersatu. Kemampuan untuk menggali liang dan membuat kepompong estivasi adalah keterampilan yang harus dipelajari dan disempurnakan.
Anda menyaksikan ikan paru-paru muda saat mereka mencoba menggali. Itu sulit. Mereka harus menggunakan kekuatan otot yang dikembangkan dari tulang sirip yang diperkuat, memutar tubuh mereka, membersihkan lumpur. Kesuksesan menggali liang yang dalam dan kedap air adalah perbedaan antara kehidupan dan kematian ketika kekeringan datang. Melalui generasi, mereka yang memiliki insting terbaik untuk menggali, mereka yang tahu kapan harus mulai, di mana lumpurnya paling tebal, adalah mereka yang bertahan. Seleksi alam menajamkan insting ini, menjadikannya respons otomatis terhadap penurunan kadar air. Ikan paru-paru tidak hanya beradaptasi secara fisik, mereka beradaptasi secara psikologis, atau lebih tepatnya, secara naluriah. Mereka menjadi spesialis dalam hidup di zona abu-abu, daerah yang terlalu dangkal untuk predator besar dan terlalu kotor untuk ikan bersirip ramping. Perhatikan saat salah satu ikan paru-paru beristirahat. Ia tidak hanya mengambang, ia meletakkan tubuhnya di dasar, menggunakan sirip lobusnya sebagai tumpuan. Posisi ini adalah cikal bakal postur terestrial, menopang berat badan di tanah. Perubahan perilaku ini, berburu di malam hari, konservasi energi yang ekstrim, dan kemampuan menggali liang, membuat ikan paru-paru menjadi garis keturunan yang sangat tangguh. Mereka tidak perlu meninggalkan air untuk menemukan kesuksesan, mereka hanya perlu mengubah cara mereka hidup di air. Fakta bahwa kita melihat perilaku yang sama pada ikan paru-paru modern hari ini menunjukkan betapa suksesnya strategi ini. Beradaptasi secara perilaku untuk menipu kelaparan, predator, dan kekeringan adalah rahasia mengapa nafas purba itu tidak pernah padam. Anda melihat ke tingkat fundamental evolusi, kode genetik. Kita berada di Devonian, menyaksikan populasi ikan paru-paru purba yang berjuang di perairan yang kaya karbon dioksida dan miskin oksigen. Tekanan untuk bernapas memaksa laju mutasi yang menguntungkan. Di antara ribuan ikan yang berjuang untuk bertahan hidup, ada satu individu, atau garis keturunan kecil, yang lahir dengan kantung renang yang secara kebetulan memiliki lebih banyak pembuluh darah, lebih vaskular, dan permukaan yang sedikit lebih besar. Bayangkan paru-paru primitif ini. Awalnya, ia mungkin hanya kantung sederhana. Tetapi mutasi acak mulai memperkenalkan lipatan dan tonjolan di dinding internalnya. Anda melihat permukaan pertukaran gas meningkat. Ini adalah awal dari struktur alveoli, unit dasar paru-paru Anda saat ini. Setiap lipatan kecil itu, setiap peningkatan area permukaan, berarti peningkatan efisiensi yang signifikan. Ikan ini dapat mengambil oksigen dari udara yang sama, tetapi dengan laju yang lebih cepat dan lebih banyak. Apa keunggulan genetiknya? Ikan dengan paru-paru yang lebih efisien dapat menghabiskan waktu yang lebih singkat di permukaan yang berbahaya. Mereka dapat menyelam lebih dalam, lebih lama, mencari makanan, dan menghindari pemangsa. Mereka memiliki cadangan oksigen yang lebih besar untuk mendorong diri mereka melintasi lumpur dengan sirip yang kuat saat genangan air surut. Mutasi genetik ini tidak hanya memengaruhi bentuk paru-paru, tetapi juga bagaimana tubuh mengelola darah. Anda melihat penyempurnaan pada sekat parsial di jantung. Mutasi yang memperkuat pemisahan antara darah yang kaya oksigen dari paru-paru dan darah yang kekurangan oksigen yang kembali dari tubuh akan sangat diunggulkan. Sistem sirkulasi yang lebih baik berarti bahwa setiap hirupan udara dari atmosfer menghasilkan manfaat maksimal bagi otot dan organ. Ikan ini dapat mempertahankan tingkat energi yang jauh lebih tinggi dalam kondisi kekurangan oksigen, yang berarti mereka dapat bereproduksi dengan lebih baik dan bertahan lebih lama. Anda menyaksikan gen-gen ini menyebar melalui populasi. Dalam beberapa generasi, ikan dengan paru-paru yang sedikit lebih kompleks dan sistem sirkulasi yang lebih baik mendominasi ekosistem yang rapuh ini. Paru-paru yang lebih baik juga berarti estivasi yang lebih baik. Jika Anda dapat mengekstrak oksigen dengan lebih efisien, Anda dapat memperlambat metabolisme Anda hingga batas yang lebih rendah selama kekeringan, memungkinkan Anda bertahan hidup lebih lama. Mutasi yang meningkatkan toleransi terhadap akumulasi produk limbah, seperti urea, juga dipertahankan. Ini adalah pertempuran genetik yang dimenangkan oleh detail. Itu bukan perubahan mendadak, tetapi penumpukan perlahan dari peningkatan kecil dalam efisiensi yang, ketika digabungkan dengan tekanan lingkungan yang ekstrim, menghasilkan terobosan besar. Keajaiban evolusi bukanlah desain yang disengaja,
melainkan kemampuan sistem untuk mempertahankan kesalahan acak, mutasi, yang kebetulan sangat berguna dalam situasi krisis. Paru-paru Anda, nafas yang Anda tarik sekarang, adalah warisan dari percikan genetik yang terjadi ratusan juta tahun yang lalu, di tengah rawa yang membusuk, di mana satu-satunya taruhan adalah mendapatkan lebih banyak udara. Kita melihat langsung hukum keras seleksi alam di perairan Devonian yang memanas. Tekanan selektif di sini sederhana, brutal, dan tidak memaafkan. Siapa yang bisa bernapas, akan hidup. Siapa yang tidak, akan mati. Anda berada di kolam yang penuh sesak. Persaingan untuk mendapatkan oksigen terlarut adalah pertempuran yang gagal bagi sebagian besar ikan. Mereka yang tersisa menjadi lesu, terlalu lemah untuk berburu, dan metabolismenya melambat hingga tingkat kritis. Namun, Anda melihat ikan paru-paru purba. Mereka memiliki paru-paru yang sedikit lebih baik, mungkin dengan jaringan kapiler yang sedikit lebih padat, atau kantung yang sedikit lebih besar. Keunggulan kecil ini diterjemahkan menjadi keunggulan besar dalam kelangsungan hidup. Ikan ini dapat mempertahankan tingkat aktivitas yang lebih tinggi. Mereka dapat bergerak lebih jauh, lebih cepat, dan berburu lebih efektif di malam hari ketika predator utama air tidak aktif. Sementara pesaing mereka terlalu tercekik untuk makan, ikan paru-paru yang lebih efisien dapat mengumpulkan cadangan energi yang berharga. Dan disinilah kunci reproduksi. Hanya mereka yang memiliki energi surplus yang dapat membuang energi untuk mencari pasangan, membangun sarang, atau menghasilkan telur. Ikan dengan paru-paru yang lebih efisien adalah yang paling mungkin mencapai kondisi fisik puncak untuk berkembang biak. Bayangkan kekeringan pertama datang. Populasi ikan terbelah menjadi dua kelompok, mereka yang mati lemas di lumpur yang mengering, dan mereka yang berhasil menggali liang estivasi. Di antara para penggali, ikan dengan efisiensi paru-paru tertinggi adalah yang paling mungkin selamat dari masa mati suri selama berbulan-bulan. Mereka yang paru-parunya tidak efisien mungkin mati di tengah estivasi karena kehabisan cadangan energi, atau karena mereka tidak dapat menahan akumulasi produk limbah. Oleh karena itu, setiap musim hujan yang baru disambut oleh keturunan dari para penyintas yang paling efisien, mereka yang memiliki gen untuk paru-paru superior. Populasi ikan paru-paru secara keseluruhan secara bertahap didorong menuju peningkatan kapasitas pernapasan udara. Tekanan selektif ini juga memengaruhi anggota tubuh. Ikan yang memiliki paru-paru yang lebih baik mungkin memiliki energi ekstra untuk memperkuat tulang dan otot sirip mereka, memungkinkan mereka untuk berburu atau bergerak di antara kolam dengan lebih berhasil. Sirip yang kuat dan paru-paru yang efisien adalah dua adaptasi yang bekerja secara sinergis untuk memaksimalkan kelangsungan hidup. Fakta bahwa ikan paru-paru tidak hanya selamat dari Devonian, tetapi juga berhasil melewati ratusan juta tahun dan 4 peristiwa kepunahan massal berikutnya, adalah bukti betapa kuatnya seleksi yang dilakukan oleh krisis oksigen. Mereka tidak berevolusi untuk menjadi tetrapoda, mereka berevolusi untuk menjadi ikan yang hampir punah tetapi menolak untuk menyerah. Ini adalah kisah yang mengajarkan bahwa evolusi seringkali bukan tentang menciptakan sesuatu yang baru, tetapi tentang mengambil sistem lama, seperti paru-paru yang dulunya kantung renang, dan menyempurnakannya di bawah ancaman kepunahan. Kelangsungan hidup bukan hanya tentang hidup, itu tentang meninggalkan lebih banyak keturunan daripada yang lain. Anda berdiri di tengah rawa Devonian, dan Anda bukan satu-satunya yang berjuang melawan kekurangan oksigen. Tekanan lingkungan yang sama yang mendorong ikan paru-paru untuk mengembangkan paru-paru, juga memicu eksperimen evolusioner pada banyak garis keturunan ikan lainnya. Anda menyaksikan keanekaragaman strategi pernapasan udara yang luar biasa. Beberapa ikan bersirip pari mengembangkan kantung renang yang dimodifikasi. Yang lain memodifikasi perut, atau bahkan kulit mereka, untuk menyerap oksigen atmosfer. Namun, hanya sedikit yang berhasil. Fokuskan perhatian Anda pada persaingan antara ikan paru-paru purba dan pesaing terdekat mereka. Ikan paru-paru memiliki paru-paru yang terpusat dan efisien, serta sirip lobus yang kuat untuk bergerak di dasar. Di sisi lain, beberapa pesaing mungkin memiliki kemampuan bernapas udara yang baik, tetapi mereka mempertahankan sirip yang tipis dan berserat, tidak cocok untuk menopang atau mendorong tubuh di lumpur kental. Ketika kolam mengering, mereka terperangkap, bahkan jika mereka bisa bernapas.
Mereka tidak bisa pindah ke tempat yang lebih aman atau menggali. Anda melihat bagaimana tekanan selektif di perairan dangkal Devonian bukanlah tentang satu adaptasi, melainkan kombinasi adaptasi yang saling mendukung, paru-paru yang efisien dan anggota tubuh yang kuat. Ikan yang mengandalkan insang dan kulit untuk pernapasan tambahan seringkali menghadapi masalah lain, dehidrasi. Di kolam yang panas dan dangkal, kehilangan air melalui kulit adalah risiko konstan. Ikan paru-paru, dengan struktur integumen dan produksi lendir mereka, lebih baik dalam menjaga keseimbangan cairan, adaptasi yang sangat penting yang akan menjadi dasar bagi kehidupan amfibi di darat. Lalu ada tantangan estivasi. Ketika kolam benar-benar mengering, sebagian besar pesaing ikan paru-paru tidak memiliki mekanisme untuk bertahan hidup di luar air. Mereka mati total. Anda menyaksikan betapa menentukan perilaku menggali liang itu. Kemampuan untuk menunda waktu, untuk melewati kekeringan dengan metabolisme yang terhenti, adalah keunggulan kompetitif tertinggi. Hal itu memungkinkan ikan paru-paru untuk mendominasi lingkungan air yang terputus-putus. Mereka secara harfiah dapat menunggu pesaing mereka mati. Garis keturunan ikan paru-paru tidak hanya berhasil karena mereka mengembangkan paru-paru, tetapi karena mereka menggabungkan paru-paru, anggota tubuh yang kuat, dan kemampuan estivasi menjadi paket kelangsungan hidup yang tak tertandingi. Ketika era Devonian berakhir dan kepunahan massal akhir Devonian melanda, Anda menyaksikan sebagian besar spesies ikan yang hanya mengandalkan air punah. Para pesaing ikan paru-paru yang bernapas udara, tetapi tanpa estivasi atau anggota tubuh yang kokoh, juga sebagian besar lenyap. Namun, ikan paru-paru bertahan. Mereka adalah penyintas yang gigih, yang diuntungkan oleh krisis yang mematikan. Mereka menguasai ceruk ekologis di air payau dan kotor, ceruk yang terbukti sebagai tempat perlindungan dari tekanan kompetitif di laut terbuka. Kisah ikan paru-paru mengajarkan kita bahwa keberhasilan evolusioner seringkali ditemukan di tepi, di lingkungan yang dianggap buruk oleh orang lain, di mana solusi ganda menghasilkan keunggulan yang bertahan sepanjang waktu geologis. Anda menyaksikan fenomena yang disebut evolusi konvergen. Di perairan dangkal Devonian yang kekurangan oksigen, tekanan selektif sangat kuat sehingga berbagai garis keturunan ikan mulai mengembangkan solusi yang sama untuk masalah pernapasan. Ini seperti alam yang melakukan eksperimen berulang. Banyak ikan, baik ikan bersirip pari maupun ikan sirip lobus, mulai memodifikasi organ internal mereka untuk menghirup udara. Beberapa mengubah kantung renang menjadi paru-paru primitif, sama seperti ikan paru-paru. Namun, Anda melihat perbedaannya. Sementara banyak garis keturunan mengembangkan kemampuan bernapas udara, hanya satu kelompok, ikan sirip lobus, yang mencakup nenek moyang ikan paru-paru, yang secara bersamaan memperkuat struktur sirip mereka. Bayangkan ikan yang sangat pandai bernapas udara, tetapi siripnya tetap seperti kipas yang tipis. Ketika air surut, mereka mungkin memiliki oksigen, tetapi mereka terperangkap di genangan yang mengering. Mereka tidak memiliki kemampuan mekanis untuk mendorong tubuh mereka melintasi lumpur untuk mencari tempat berlindung atau makanan. Ikan paru-paru berhasil karena mereka menguasai dua bidang secara paralel. Mereka tidak hanya menyelesaikan masalah pernapasan, mereka menyelesaikan masalah mobilitas dalam kondisi air dangkal. Anda menyaksikan kompetisi ini dalam aksi. Dua spesies ikan yang sama-sama bernapas udara berjuang di kolam yang menyusut. Ikan paru-paru, dengan sirip lobusnya yang kuat, bergerak dengan gerakan merangkak yang kaku tetapi efektif ke tepi kolam. Pesaingnya, meskipun menghirup udara, hanya bisa meronta di air yang semakin kental. Evolusi konvergen menunjukkan bahwa ketika krisis ekologi muncul, solusi yang paling jelas akan sering muncul berulang kali. Tetapi kelangsungan hidup sejati datang dari mengintegrasikan berbagai solusi. Di sini, di Devonian, pernapasan udara adalah solusi konvergen, banyak yang mencapainya. Tetapi kemampuan untuk mengintegrasikan paru-paru, anggota tubuh yang kuat, dan perilaku estivasi untuk melewati masa-masa buruk, adalah solusi divergen yang unik untuk garis keturunan ikan sirip lobus ini. Fakta bahwa kita melihat begitu banyak ikan purba yang bereksperimen dengan pernapasan udara menunjukkan betapa mematikannya kekurangan oksigen. Namun, mayoritas dari garis keturunan itu punah,
meninggalkan ikan paru-paru sebagai salah satu dari sedikit yang bertahan dan, yang lebih penting, garis keturunan yang darinya semua tetrapoda darat berevolusi. Anda melihat gambaran besarnya, tekanan lingkungan yang sama menciptakan banyak peniru. Tetapi evolusi memilih penemu sejati, mereka yang berhasil menggabungkan inovasi internal, paru-paru, dengan inovasi struktural, sirip lobus yang diperkuat. Ikan paru-paru purba adalah bukti bahwa terkadang, yang paling penting bukanlah seberapa cepat Anda lari, tetapi seberapa baik Anda membangun kembali diri Anda dari dalam, bersiap untuk krisis yang akan datang. Adaptasi ganda mereka adalah tiket mereka menuju kekekalan evolusioner. Anda merasakan panas yang menghanguskan di Devonian akhir. Anda berada di dataran banjir yang luas. Namun, siklus hidrologi telah bergeser. Musim kemarau tidak lagi bergradasi perlahan, tetapi brutal. Sungai-sungai besar purba terkadang menghilang dengan cepat, meninggalkan habitat yang dulunya luas dan penuh kehidupan menjadi tambalan lumpur yang mengering dalam hitungan hari. Inilah habitat yang runtuh. Anda menyaksikan kolam besar yang terisolasi. Dalam air yang menyusut itu, semua ikan yang tersisa terperangkap. Panik melanda. Bagi mayoritas, kolaps habitat berarti asfiksia, karena air segera menjadi tidak dapat dihuni. Namun, ikan paru-paru purba memiliki respons yang berbeda. Mereka merasakan penurunan tajam kadar air dan suhu yang meningkat sebagai sinyal untuk bertindak segera. Ini bukan waktunya untuk bergerak perlahan, ini waktunya untuk melarikan diri ke bawah. Anda melihat aktivitas menggali yang hiruk-pikuk. Sirip lobus yang kuat yang telah mereka kembangkan selama jutaan tahun untuk gerakan dasar yang efisien, kini menjadi alat ekskavasi yang menyelamatkan nyawa. Mereka menggali, memutar, dan menenggelamkan diri mereka ke dalam lumpur basah di bawah. Rasakan perlawanan lumpur saat mereka mendorong tubuh mereka semakin dalam, menggunakan setiap otot dan sendi yang diperkuat untuk mencari kelembaban yang stabil. Perhatikan juga kecepatan keputusannya. Ikan yang bereaksi lambat, yang menunggu sampai lumpur menjadi terlalu keras untuk digali, mati di permukaan. Tekanan selektif memilih ikan paru-paru yang paling sensitif terhadap sinyal lingkungan, dan yang paling cepat dalam bertindak secara perilaku. Ketika liang selesai, dan lumpur di sekitarnya mengeras menjadi semen keras, ikan paru-paru mengunci dirinya dalam keadaan estivasi. Kepompong lendir menjadi segel kelembaban kritis. Tanpa adaptasi fisiologis untuk memperlambat metabolisme dan paru-paru untuk pernapasan udara, upaya fisik menggali akan sia-sia. Kemampuan untuk bertahan dari keruntuhan habitat yang tiba-tiba ini adalah alasan utama mengapa garis keturunan ikan paru-paru terus bertahan hingga hari ini. Sementara banyak ikan air tawar lainnya berevolusi untuk efisiensi di air yang mengalir dan kaya oksigen, ikan paru-paru menjadi ahli dalam hidup di tepi bencana. Mereka tidak terikat pada ketersediaan air, mereka terikat pada keberadaan lumpur yang cukup basah untuk menggali dan udara untuk bernapas. Anda menyadari bahwa kehidupan di darat bukanlah pilihan yang tenang, itu adalah kebutuhan yang didorong oleh bencana air yang berulang. Kolaps habitat yang tiba-tiba memaksa evolusi untuk mencari solusi yang paling ekstrim. Sistem bimodal pernapasan dan anggota tubuh yang kuat adalah hadiah dari kekejaman lingkungan. Ikan paru-paru tidak hanya selamat dari kepunahan, mereka mengubah kepunahan menjadi ceruk ekologis mereka sendiri. Mereka adalah penguasa ketiadaan. Anda melihat kelapisan bebatuan Devonian dan Carboniferous, halaman-halaman buku sejarah geologis. Di lapisan yang mewakili perairan yang relatif dalam dan stabil, Anda menemukan fosil ikan bersirip lobus dengan sirip yang lebih halus dan insang yang dominan. Namun, saat Anda beralih ke lapisan yang mewakili dataran banjir yang sering mengering dan sedimen berlumpur, narasi fosil berubah secara dramatis. Di sini, Anda mulai melihat fosil ikan paru-paru purba. Perhatikan tulang sirip mereka. Struktur internalnya tidak lagi seperti kipas ikan biasa. Fosil-fosil ini menunjukkan penebalan tulang, pola, 1 tulang, 2 tulang, cetak biru anggota tubuh darat, yang semakin jelas. Fosil ikan ini seolah berteriak bahwa mereka harus menghadapi dasar yang keras, bukan hanya air terbuka. Bukti yang paling mencolok dan mendalam datang dari penemuan perilaku estivasi yang membatu.
Anda melihat cetakan lumpur yang mengeras, struktur vertikal seperti kendi atau tabung. Dan di dalamnya, Anda menemukan kerangka ikan paru-paru, melingkar dalam posisi istirahat purba, terbungkus di dalam apa yang dulunya adalah kepompong lendir. Ini adalah bukti yang tak terbantahkan. Fosil-fosil ini bukan hanya catatan anatomi, mereka adalah foto perilaku yang beku dalam waktu. Mereka menunjukkan bahwa adaptasi ini, menggali liang dan memasuki mati suri, adalah kunci kelangsungan hidup yang telah teruji selama jutaan tahun. Setiap liang estivasi yang membatu menceritakan kisah krisis lingkungan yang berulang. Setiap liang adalah tempat perlindungan yang berhasil, sementara di sekitarnya, lapisan geologis menunjukkan kepunahan massal spesies yang tidak dapat menggali. Anda juga dapat melacak evolusi paru-paru secara tidak langsung melalui tulang tengkorak. Ikan paru-paru purba menunjukkan perubahan di sekitar celah insang dan kerongkongan, yang mencerminkan berkurangnya ketergantungan pada pernapasan insang dan peningkatan penyerapan udara melalui paru-paru. Melalui lapisan batu bara dan lumpur yang mengeras, kita melihat garis keturunan ikan paru-paru terus berlanjut tanpa banyak perubahan radikal, bahkan saat dunia di sekitar mereka diubah oleh kepunahan massal. Konservatisme evolusioner ini, mereka tidak banyak berubah sejak masa Devonian, adalah bukti kesempurnaan strategi adaptasi mereka. Mereka telah mencapai keseimbangan sempurna antara bertahan hidup di air kotor dan mengabaikan kekeringan. Mereka adalah jembatan yang menghubungkan lautan kuno dengan daratan modern. Setiap kali Anda melihat fosil liang estivasi, Anda melihat panggung yang didirikan untuk munculnya tetrapoda. Kita tidak akan pernah berjalan di darat jika nenek moyang kita yang hidup di air tidak mengembangkan paru-paru yang efisien dan tulang yang kuat di dalam lumpur. Fosil mengajarkan kita bahwa kehidupan kita dimulai di tempat perlindungan yang tersembunyi jauh di bawah permukaan bumi. Kita melompat maju, melewati garis waktu kepunahan yang masif. Anda sekarang menyaksikan peristiwa yang jauh lebih besar dari sekadar kekeringan lokal. Kita berada di ambang bencana geologis yang luas, mungkin aktivitas vulkanik yang masif, atau perubahan iklim yang menyebabkan banjir dan pendinginan global secara tiba-tiba. Bayangkan lautan purba yang mendidih dengan asam karena gas vulkanik. Di sungai-sungai pedalaman, abu dan sedimen tebal menghancurkan lingkungan air, membuat air tidak hanya miskin oksigen tetapi juga sangat beracun. Ini adalah akhir dunia bagi sebagian besar kehidupan air. Anda mengamati betapa mematikannya bencana ini. Ketika peristiwa-peristiwa ini memicu kepunahan massal akhir Devonian, mayoritas ikan bersirip pari yang hidup di laut dan perairan tawar musnah. Insang mereka tidak dapat mengatasi perubahan kimia air yang begitu cepat. Namun, di tengah kekacauan ini, ikan paru-paru purba sekali lagi menunjukkan keunggulan sistem bimodal mereka. Ketika air menjadi sangat asam dan beracun, insang menjadi liabilitas. Mereka tidak hanya tidak efisien, mereka dapat menyerap racun. Ikan paru-paru yang bertahan hidup adalah mereka yang dapat sepenuhnya mengandalkan paru-paru mereka untuk mendapatkan oksigen, menutup aliran air ke insang yang rentan. Anda menyaksikan ikan paru-paru bersembunyi. Mereka tidak melawan banjir besar, mereka menunggu banjir berlalu. Mereka menggunakan sirip yang kuat untuk menahan diri di dasar, atau menggali liang estivasi yang lebih dalam untuk melindungi diri mereka dari sedimen vulkanik yang beracun yang mengalir di atas. Estivasi, yang berevolusi sebagai respons terhadap kekeringan musiman, secara kebetulan menjadi pertahanan yang sempurna terhadap bencana geologis yang tiba-tiba. Ketika lapisan sedimen tebal menumpuk di atas liang estivasi, ikan paru-paru terkunci, selamat di kapsul lumpur mereka. Kemampuan untuk menghindari bencana selama jangka waktu geologis yang lama ini adalah alasan mengapa garis keturunan ikan paru-paru muncul kembali setelah setiap kepunahan massal dengan relatif tidak terluka. Mereka adalah para penyintas yang ahli, yang strateginya tidak hanya bekerja di musim panas, tetapi juga selama kiamat. Lihatlah bagaimana mereka bertahan dari krisis. Mereka tidak perlu beradaptasi secara radikal terhadap pendinginan atau pemanasan yang tiba-tiba, mereka hanya perlu memperlambat hidup mereka dan menunggu sampai lingkungan stabil kembali. Anda melihat garis evolusioner yang luar biasa tangguh. Ikan paru-paru bukanlah makhluk paling cepat, bukan yang paling cerdas, tetapi mereka adalah yang paling gigih.
Mereka membawa warisan anatomis dan perilaku yang sempurna untuk mengatasi segala bentuk ketidakstabilan lingkungan. Fakta bahwa hari ini kita memiliki ikan paru-paru yang hidup, setelah menyaksikan hampir semua bencana global, adalah bukti keunggulan solusi yang ditemukan dalam lumpur Devonian. Untuk bertahan hidup di bumi yang penuh gejolak, Anda harus memiliki paru-paru yang efisien dan tempat yang aman untuk menunggu. Anda mengikuti seekor ikan paru-paru purba saat ia menggali tempat perlindungannya di lumpur. Ini bukan hanya sebuah lubang, ini adalah kapsul kelangsungan hidup yang dirancang dengan presisi evolusioner. Perhatikan interior liang ini, ikan paru-paru menciptakan ruang yang sempit, tepat di bawah garis di mana lumpur akan mengeras sepenuhnya. Ruang ini adalah ruang perlindungan, sebuah mikrokosmos yang dirancang untuk mempertahankan kelembaban maksimum sambil meminimalkan biaya energi. Inti dari strategi perlindungan ini adalah konservasi oksigen. Paru-paru ikan paru-paru berevolusi untuk efisiensi yang ekstrim. Di dalam liang yang lembab dan tertutup, ikan tersebut menarik napas dengan sangat lambat. Anda merasakan laju metabolisme mereka melambat hingga kurang dari 1/10 dari tingkat normal. Untuk bertahan selama berbulan-bulan, setiap molekul oksigen yang dihirup dari celah ventilasi harus digunakan dengan hemat. Energi diperoleh dari memecah cadangan lemak dan protein, tetapi proses ini sangat lambat. Perhatikan juga mekanisme biologis yang memungkinkan konservasi ini. Ketika metabolisme melambat, kebutuhan oksigen turun, tetapi masalah lain muncul, penumpukan limbah nitrogen. Limbah ini, yang biasanya dikeluarkan sebagai amonia beracun di dalam air, kini diubah menjadi urea, yang jauh lebih tidak beracun dan dapat disimpan di dalam tubuh hingga hujan kembali. Adaptasi kimia ini adalah prasyarat untuk hidup di darat. Hewan darat harus mengubah limbah beracun menjadi bentuk yang dapat dikeluarkan dengan air minimal. Ikan paru-paru telah menyempurnakan trik ini jauh sebelum amfibi pertama melangkah di darat. Estivasi juga memberikan perlindungan dari suhu ekstrim. Lumpur yang tebal bertindak sebagai insulator. Di permukaan, suhu dapat melonjak hingga mematikan, tetapi di dalam ruang perlindungan, suhu tetap stabil dan terkontrol. Strategi perlindungan ini mengajarkan kita bahwa adaptasi terbesar seringkali adalah kemampuan untuk tidak berbuat apa-apa dengan cara yang paling efisien. Ikan paru-paru tidak perlu bersaing, mereka hanya perlu menunggu. Keberhasilan luar biasa garis keturunan ini, yang selamat dari zaman geologis tanpa perubahan signifikan, berasal dari perlindungan liang lumpur ini. Ketika kekeringan menghancurkan 99% makhluk air, 1% yang tersembunyi, terlindungi, dan bernapas udara terus hidup. Anda melihat bahwa dasar dari semua kesuksesan terestrial terletak pada kemampuan sederhana, namun jenius, untuk mengamankan nafas Anda, memperlambat hidup Anda, dan berlindung dari kekejaman alam. Ikan paru-paru modern, yang masih tidur di lumpur Afrika dan Amerika Selatan, adalah pengingat abadi akan kekuatan strategi perlindungan purba ini.